Iya, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Salam, Swastiastu, Namo Om Buddhaya, Swastiastu, Namo salam Buddhaya. kebajikan dan salam sehat. Kebajikan. Sehat kakak, sehat. Dan Sehat. saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Pak Dokter. Kemudian Pagi, dokter. ya, selamat pagi juga. Yang saya hormati juga PLT Kadis Kesehatan Sumba Timur. Selamat pagi, Ibu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, teman-teman tim Momentum Provinsi NTT, kemudian puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas perlindungannya sehingga kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing, terutama kita bisa hadir dalam pertemuan evaluasi integrasi layanan primer atau ILP untuk triwulan pertama secara daring. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara transformasi layanan primer yang saat ini yang berfokus pada upaya-upaya promotif preventif, tentu hal itu akan memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini, promosi kesehatan, infrastruktur yang baik, sarana prasarana yang terpenuhi, SDM yang berkualitas, walaupun ini menjadi PR kita bersama ya, dan juga manajemennya. Di seluruh layanan primer dengan basisnya sekarang siklus hidup, tentunya bukan basis program lagi ya, ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini memerlukan adaptasi yang baik, memerlukan juga penyesuaian di berbagai pihak, baik itu layanan-layanan di puskesmas pembantu, terutama posyandu ya. Kalau dulu posyandu lebih banyak diurus oleh para kader desa, kader PKK, walaupun di dalamnya juga ada kader kesehatan, tetapi saat ini posyandu juga merupakan pusat layanan yang berkaitan dengan kesehatan. Walaupun secara kelembagaan posyandu itu milik BPMPD, namun karena yang paling rajin memanfaatkan posyandu itu adalah teman-teman dari sisi kesehatan, sehingga hampir semua orang berpikir bahwa posyandu itu miliknya kesehatan. Ya, kita bersyukur atas hal itu. Nah, posyandu ini kita bisa manfaatkan juga untuk kalau sekarang yang dilakukan untuk ILP ini bukan hanya puskesmas dan juga pustu, melainkan juga posyandu. Nah, kita perlu untuk lebih fokus lagi terhadap hal-hal tersebut. Ini perubahan-perubahan mendasar sebetulnya yang memang perlu kita tindak lanjuti bersama, karena upaya-upaya ini sudah dilakukan, tentu tidak mudah untuk membangun persepsi ataupun membuat teman-teman yang dulu kerja dengan aturan A sekarang harus dengan aturan B, itu tidak mudah. Pasti kita semua butuh waktu, butuh proses. Teman-teman di kabupaten kota, apalagi ini didampingi Momentum, saya rasa teman-teman yang terpilih untuk didampingi ini menjadi suatu yang luar biasa untuk bisa bersama-sama kita mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga daerah-daerah ataupun puskesmas ataupun vaskes tertentu tersebut bisa menjadi pilot, bisa menjadi contoh untuk kita mentransformasi puskesmas ataupun vaskes yang lain. Salah satu lokus pada tahun 2022 ya ada puskesmas Niki-Niki ya, di TTS ada Desa Sopo, kemudian Desa Tungu, dan mungkin direplikasi di beberapa puskesmas yang lain, sehingga 2024 ini direplikasi di 22 kabupaten kota. Jadi kita akan mengawal bersama dari berbagai hal, baik bagaimana penerapannya maupun monitoring evaluasinya dan sebagainya. Dari 5 puskesmas per kabupaten, kemudian 1
pustu, satu posyandu, saya rasa itu bisa menjadi pusat untuk pembelajaran, center of excellence untuk bisa dikembangkan di puskesmas-puskesmas lain. Hal ini memang tidak mudah Bapak Ibu, saya tahu persis ketika teman-teman di puskesmas harus menyiapkan dari sisi ruangan saja udah setengah mati ya, kadang harus punya ruang ini standarnya berubah, apalagi SDM ini yang menjadi PR kita bersama, karena memang syarat wajib di puskesmas mempunyai 9 jenis tenaga kesehatan itu di NTT itu baru 33%. Jadi ketika mau menerapkan hal ini, saya tahu teman-teman di kabupaten kota ini bukan hal yang mudah, tetapi ya kita tidak bisa menghindari kemajuan, kita tidak bisa menolak kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan, tentunya dengan berbagai hal, ada kekurangan di sana sini, akan kita usahakan bersama. Beberapa saat yang lalu saya sudah menemui beberapa dirjen di Kementerian Kesehatan. Beliau-beliau sangat memberikan support untuk NTT, terutama untuk berbagai hal berkaitan dengan ILP, ketersediaan tenaganya, kemudian kalau fasilitas kesehatan itu peralatannya sih pasti akan disupport, itu sudah pasti dan sudah berjalan ya, sudah mulai input kebutuhan-kebutuhan. Tetapi soal SDM ini susah. Kadang kita buka formasi juga nggak ada yang daftar. Makanya para kadis pusing ini, kalau buka formasi tidak ada yang daftar, dikasih bonus pun belum tentu mau ke daerah kita. Ini menjadi PR dan kendala bagi kita yang berada di Provinsi NTT, dan saya rasa ini juga menjadi PR di teman-teman di wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi mari kita berjalan sesuai dengan apa yang ada dulu, dengan perlahan tapi pasti kita akan perbaiki satu persatu elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang memang perlu diperbaiki. Terutama dari sisi sistem dan manajemen, ini mungkin perlu juga mendapat perhatian, karena segala sesuatunya bermula dari situ. Kalau manajemennya itu sudah berkualitas, tentu akan mudah untuk mensupport dari hal-hal yang lain. Solusi agar ILP bisa berjalan dengan baik tentu ini harus kita cari. Makanya pertemuan pada pagi hari ini sangat penting. Di sini ada pakar-pakarnya, ada Ibu Nita, ada Pak Ois dan Dr. Ida, juga teman-teman profesor-profesor lapangan ini, Pak Kadis, Ibu Kadis, dan beberapa teman-teman yang lain ini. Saya rasa senior-senior di bidang kesehatan pasti punya solusi agar ILP ini bisa berjalan dengan baik. Pertemuan evaluasi ILP untuk triwulan 1 2024 ini menjadi pijakan untuk pelaksanaan di triwulan berikutnya. Jadi kita sangat berharap, karena kita mempunyai beban yang luar biasa, transformasi ini dilakukan karena memang kesempatan untuk menjadi provinsi ataupun negara yang maju itu hanya satu kali sepanjang kehidupan, yaitu ketika kita bisa mencapai dan memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya di 2030 sampai dengan 2045. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut tentu butuh suatu layanan yang luar biasa, karena masyarakat harus sehat, harus pinter, baru kita bisa mencapai apa yang disebut Indonesia Emas. Kalau kesehatan itu menjadi prioritas, oleh sebab itu kita ini banyak dituntut oleh atasan-atasan kita, baik secara politis maupun secara struktural, dan kita tetap harus melakukan advokasi dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kalau kita mengandalkan dari sisi pemerintah saja, saya rasa itu sangat berat. Kami bersyukur dan berterima kasih Momentum memberikan perhatian yang luar biasa untuk ILP ini, dan saya sangat berharap bahwa Momentum jangan hanya berhenti sampai di sini, tetapi implementasi untuk mereplikasi sehingga semua puskesmas bisa memberikan layanan yang baik dengan sistem yang baik dan juga dalam kontrol yang baik. Sekarang semua digital, puskesmas pun harus lakukan transformasi, merubah diri. Contoh, beberapa saat yang lalu, ketika saya menemukan ada anak yang menderita TB, tetapi tidak
bisa mendapatkan obat. Setelah kita tanya ke provinsi, kenapa kok kamu tidak kirim itu obat TB? Ternyata apa? Di dalam dashboard itu obatnya masih banyak, padahal sudah habis faktanya. Penemuan kasus tidak dilaporkan dengan baik, penggunaan obat tidak dilaporkan. Jadi dashboard sampai ke kementerian menunjukkan bahwa obatnya masih tidak ada kasus, sehingga ketika minta obat ditolak. Satu ketikan jari kita ternyata bisa berdampak yang luar biasa. Dan tidak berpanjang kata karena sudah agak terlambat tadi, mohon maaf, maka saya menyatakan pertemuan evaluasi integrasi layanan primer atau ILP Triwulan 1 secara daring tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Terima kasih Ibu Kadis. Salam kebajikan dan salam sehat. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan masuk ke acara berikutnya, pemaparan progres integrasi layanan primer di kabupaten kota. Untuk triwulan 1 ini kita minta 3 kabupaten yang akan menyampaikan progres ILP untuk daratan Flores dari Kabupaten Lembata, daratan Sumba Kabupaten Sumba Timur, daratan Timur oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Pak Dr. Geril. Baik, selamat pagi untuk kita semua yang saya hormati, Bu Dinas CNTT, seluruh beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan teman-teman tim kerja ILP NTT, Kabupaten Kota semua, beserta dengan teman-teman Momentum yang hadir pada acara evaluasi ILP Triwulan 1 pada hari ini. Izinkan mungkin kami berbagi sedikit apa yang sudah kami lakukan untuk bisa diperbaiki ke depannya, untuk bisa ditambahkan oleh teman-teman dari kabupaten lain, sehingga kami bisa laksanakan secara lebih menyeluruh. Di Lembata ada 9 kecamatan, kami punya 151 desa, 7 kelurahan, ada 314 posyandu dengan 12 puskesmas. Tinggal sisa 3 puskesmas yang kami sedang reakreditasi, yaitu Puskesmas Balauring, Puskesmas Bean, dan Puskesmas Lolebah, Puskesmas Kota. Sedangkan di tahun 2023 kami sudah ada pertemuan sosialisasi terkait ILP ini oleh Momentum juga di provinsi. Dan di kabupaten kami ada 2 puskesmas yang sebagai Center of Excellence, yaitu Puskesmas Loang dan Puskesmas Waikenuit. Ya, diharapkan pada tahun 2024 ini 12 puskesmas lain dengan 151 desa ini bisa kita masing-masing puskesmas bisa mulai menerapkannya. Ya, puskesmas yang sampai hari ini sudah jalan. Memang berbagai kendala kami belum banyak perubahan terkait dengan regulasi karena sampai hari ini regulasi terkait dengan perubahan Perbuk tentang SOTK juga kami belum ganti karena dasarnya mereka masih menyesuaikan dengan PMK 43 tahun 2019 dengan Permenkes 2015 terkait ILP. Kami terapkan dulu di lapangan, kira-kira progresnya seperti apa, baru kami mulai berdiskusi dengan pengambil kebijakan. Kira-kira yang sudah jalan, kalau kita laksanakan ILP akan seperti ini hasilnya. Yaitu kami coba progres dibantu oleh Momentum, kami jalankan di Puskesmas Loang. Ada 6 kegiatan yang sudah dilaksanakan. Puskesmas pertama yang akreditasi paripurna di 6 November 2023. Dan sudah kami lengkapi juga dengan 2 tenaga kesehatan, ada 1 bidan PNS, bidan desa juga ada juga di situ dibiayai oleh dana desa, ada perawat juga KSO, dan 2 orang kader pustu yang dibiayai oleh dari dana desa.
Mungkin itu Ibu Febi, Ibu Fauzi dan teman-teman semua, gambaran dari praktek baik kita di Kabupaten Lembata. Mungkin banyak yang masih kurang, kami menerima kritik dan saran. Semoga membawa hasil kita ILP di NTT. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Giril sudah menyampaikan progres ILP di Kabupaten Lembata. Selanjutnya dari Kabupaten TTS kami persilakan. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kabid bersama Ibu Kadit yang sebenarnya hadir untuk mengikuti kegiatan ini dan memberikan materi terkait dengan hasil evaluasi pelayanan integrasi layanan primer. Namun ada kegiatan yang mereka harus ke Kecamatan Kolin di mana tidak bisa diwakili. Ya, silakan waktunya 15 menit ya Pak Rius. Sudah banyak yang melakukan kaji banding, tetapi sekarang malah ada lagi 2 puskesmas ya, panitia dan siswa yang juga menjadi tempat pembelajaran untuk teman-teman di puskesmas yang lain. Lagi masih ada satu lagi pemaparan dari Kabupaten Sumba Timur. Setelah itu Ibu PLT Kabid Yankes, Ibu Diana Adaris, kami persilakan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang sebenarnya menyampaikan informasi ini, tetapi karena beliau sedang mengikuti pertemuan karena kami Sumba Timur akan ada kunjungan dari Menteri Sosial, jadi ada mengikuti rapat persiapan. Kami Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan dan 24 puskesmas. Sebagai Puskesmas Center of Excellence, yaitu COE, yaitu Puskesmas Memili, Pustu Lembakara, dan ada 5 posyandu. Puskesmas Lokpus di luar yang Memili tadi, yaitu Puskesmas Kawangu, Pustu Palakahenbi, Puskesmas Kambaniru, Pustu Padadita, Puskesmas Wengapu, Pustu Mbatakapidu, dan Puskesmas Lewa, Pustu Kondamara. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebih perkembangan pelaksanaan ILP di Kabupaten Sumba Timur. Mohon koreksi, dukungan, bantuan dari semua pihak untuk melengkapi kekurangan yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Kami mohon mungkin ada contoh dari tiga kabupaten ini yang sudah mungkin bupati sudah tanda tangan bisa untuk berbagi kepada yang kami di Kabupaten Asal Ende. dari kami, coba kami akan jelaskan menurut apa yang telah kami lakukan, ya. Bukan artinya yang mau kami lakukan, tapi yang sudah kami buat selama sampai dengan saat ini. Ya, terkait SK pedoman kerja Pustu, memang waktu ini sejak mulai dari bulan Februari ini, teman-teman puskesmas ini sangat aktif sekali untuk melakukan sesuai dengan PMK 2015, terutama Ibu Kapus sebagai manajer di lapangan, sehingga mereka langsung beradaptasi untuk menyesuaikan dengan SK atau SOP. Karena mungkin karena mereka baru selesai dari akreditasi dan hasil paripurna, jadi semangat itu juga mereka tetap buat sesuai dengan regulasi. Mungkin mereka, kami dukung dari dinas dari regulasi itu sesuai dengan pedoman-pedoman itu menjadi yang pertama mereka selesaikan. Kami bergeraknya dari bawah, kami harus buktikan sesuai dengan situasi pedoman kami yang dilaksanakan di dinas itu PMK 2015. Kami buat dulu di tingkat puskesmas. Kami sudah diskusi dengan momentum juga, bahwa kalau kita dari atas ini lama, kita tidak akan jalan. Jadi jalan dulu di tingkat puskesmas, Pustu dan Posyan dulu, kita jalan dulu dengan siklus hidup ini. Nah, setelah kita dapat gambaran kerangkanya, itu nanti kami akan launching sesuai dengan hasil kesulitan-kesulitan yang tadi kami paparkan. Itu kan kami sampaikan di depan Pak Bupati maupun Dep, sehingga timnya juga kami dorong, SK-SK-nya, regulasi tentang struktur organisasi kami dorong, sehingga pada saat nanti akan kita kawinkan dengan SK-SK yang sudah kami jalankan di tingkat puskesmas, sehingga akan mendorong juga puskesmas lain akan mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Center of Excellence, ya 2 puskesmas yang sudah jalan itu. Karena ini kami diskusi sangat lama dengan momentum. Kalau kami buat nanti tunggu regulasi, kami ke bagian hukum ditolak lagi, kami maju lagi, kami harus diskusi lagi dengan PMD, dengan lintas sektor lain untuk mendukung. Dan ini banyak tantangannya yang kami alami di kabupaten. Mungkin di kabupaten lain juga sama. Terkait kami jalan dulu 2 bulan 3 bulan kami jalan dulu, kesulitannya di mana nanti kami akan sampaikan pada saat nanti launching. Hanya kiatnya apa itu tergantung dari anak untuk mau melakukan atau tidak. Ini yang teman-teman di puskesmas itu mereka terapkan. Mereka mau coba hal baru dan mereka coba untuk menunjukkan bahwa di puskesmas di TTS ini bukan puskesmas niki-niki saja yang bisa. Mereka puskesmas siswa juga bisa, puskesmas panita juga bisa, ataupun puskesmas yang lain juga bisa. Jadi mereka saling terpacu. Yang berikut terkait dengan contoh SK dari Bapak Andre dari Ende. Kalau untuk contoh-contoh SK kita itu terkait dengan SK dari kabupaten atau SK dari SK tim kerja di puskesmas itu kita sudah share ke teman-teman momentum. Nanti teman-teman momentum bisa share ke Pak Andre atau ke teman-teman di kabupaten lain. Mungkin ini tambahan dari kami. Oh, satu lagi untuk Ibu Evi dari Nagakeo. Ya, terima kasih sudah datang berkunjung di TTS, sudah datang mengintip sedikit di puskesmas Niki-Niki, dan waktu itu saya mendampingi. Mungkin rasa kagum yang dilihat di sini mungkin ditularkan di Nagakeo. Untuk rasa kagum itu bisa ada di Nagakeo. Ini saja bisa saya tambahkan, Ibu Febi. Ya. Bersyukurnya waktu itu dari pihak Momentum juga memfasilitasi untuk membentukkan SK Bupati ini, sehingga Pak Bupati Timur Tengah Selatan sebelum selesai masa jabatannya sudah ditandatangani. Kemudian untuk SK-SK seperti SK alur pelayanan Pustu, penanggung jawab Pustu, saya pikir itu kita bisa share karena ini sudah difasilitasi bersama Momentum, bisa di-share, tinggal disesuaikan dengan kondisi. Paling hanya merubah secara alur pelayanan pasti sama. Secara alur pelayanan pasti sama karena kita merujuk pada KMK 2015-2023 dan juga regulasi yang terkait. Tetapi mungkin hanya aturan-aturan yang ada di Pemda itu yang mungkin berbeda. Jadi itu yang mungkin menjadi regulasi tambahan dalam penyusunan SK. Untuk dana desa, sebenarnya ini yang ada di TTS. Kesulitannya bukan pada kepala desanya dalam pendekatan menyusun anggaran yang ada di dana desa. Kesulitannya sebenarnya ada di advokasi ke pendamping desa. Pendamping desa tingkat kecamatan maupun pendamping desa tingkat kabupaten, karena mereka yang melakukan verifikasi. Nah, pendamping ini harus kita tulari dengan ini ILP supaya bisa masuk dalam dana desa sehingga bisa mendukung pelaksanaan ILP.
Itu saja Ibu Feby yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid untuk informasinya bahwa TTS adalah lokus uji coba, jadi dukungan dari kepala wilayah cukup besar ya untuk pembiayaan maupun untuk penyusunan regulasi-regulasi. Baik, mungkin dari USA Momentum ada yang mau disampaikan sehubungan dengan beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih kita sudah diizinkan untuk mengikuti forum ini untuk saling berbagi antar kabupaten. Dan mungkin nanti sebenarnya yang ingin saya tanya untuk TTS adalah untuk Niki-Niki bagaimana perkembangannya setelah 2 pusu itu, apakah ada pusu lain yang ikut berkembang di IRT, bagaimana selanjutnya setelah dilakukan uji coba. Dan juga mungkin nanti disimpan saja pertanyaannya, bagaimana kesiapan kabupaten untuk puskesmas melakukan RME, karena untuk RME itu harus ada komputer atau laptop yang memadai sehingga benar-benar bisa paperless, tidak lagi menggunakan kertas dan bisa lancar. Walaupun itu mungkin masih jauh ke depan karena ada kendala internet dan sebagainya. Itu saja dari saya, Bu Feby, terima kasih. Untuk teman-teman yang RME itu vendor kita, ada beberapa vendor kita itu sudah bisa membantu untuk buat reservasi. Orang banyak itu karena antri, takut nanti terlambat, dia pagi-pagi sudah datang. Tapi kalau reservasi itu sudah jalan, maka mereka akan disampaikan, oh nanti Bapak Ibu datang jam sekian. Sehingga nanti waktu tunggu mereka itu tidak akan lama. Salah satu yang sering kami mendapat keluhan itu tentang struktur. Jadi teman-teman jangan pikir tentang struktur, karena SOTK itu kewenangan Kementerian Teknis. Tapi Kepala Dinas membuat surat perintah kepada Kepala Puskesmas untuk membuat struktur kerja. Jadi yang kita buat itu seolah-olah macam struktur organisasi, tapi sebenarnya itu adalah organisasi kerja. Jadi tidak melangkahi SOTK begitu. Nanti kalau sudah ada revisi, yang kita tempelkan di puskesmas itu adalah organisasi kerjanya, siapa di klaster 1, siapa PJ-nya, sampai dengan klaster 5. Terima kasih Bu Feby. Terima kasih Pak Dokter. Untuk Bapak Ibu dari kabupaten lain yang pada evaluasi triwulan 1 ini belum mendapat kesempatan, nanti akan kita undi di triwulan kedua karena kita masih punya tiga kali lagi evaluasi secara daring, dan juga nanti akan ada evaluasi juga secara luring ke beberapa kabupaten kota yang bisa kami datangi. Jadi kami akan paparkan sedikit rencana dukungan USAID Momentum terkait dengan pelatihan nakes dan kader. Nah, untuk itu akan dibawakan oleh Dr. Ratih yang selama ini menjadi penanggung jawab dari kami untuk kegiatan tersebut bersama Kementerian Kesehatan. Silakan Dr. Ratih. Baik, terima kasih Kak Nita. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, izin memaparkan untuk dukungan momentum untuk pelaksanaan pelatihan blended learning untuk dokter, bidan, dan tim gadar, dan pendampingan pelaksanaan LMS untuk kader posyandu 25 kompetensi. Izin mungkin kami cepat aja. Jadi di sini ada outline yang akan kita sampaikan. Kami akan share presentasi ini untuk Bapak Ibu semua melalui Dr. Nita. Terima kasih. Nah, ini adalah untuk accessing LMS, loginnya ada di sini, sehingga diharapkan semua nakes sudah memiliki account di Pelataran Sehat, sehingga diharapkan bisa langsung mengklik atau bisa masuk, tetapi kemudian nanti perlu assignment untuk pelaksanaan pelatihan.
pelaksanaan Center of Excellence ini dengan klaster 1, 2, 3, 4, 5, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana ini bisa melaksanakan di level desa sampai ke level pustu, sehingga fungsi-fungsi screening yang dilaksanakan oleh kader di masyarakat bisa berjalan, juga fungsi dari kader yang ada di pustu, 2 orang kader koordinator dan 2 orang nakes untuk bidan dan perawat yang ada di pustu, sehingga seluruh data maupun pelaksanaan screening di desa sudah bisa dilaksanakan, sehingga mempermudah atau meringankan dari kinerja dari puskesmas, terutama untuk pelaksanaan ILP. Jadi di sini untuk target utamanya, kemudian nanti akan masuk ke tahap kedua dan tahap selanjutnya. Ini adalah proses pendataan kader. Melalui profil kader, puskesmas mencatatkan data individu kader dalam microsite, sehingga diharapkan semua kader sudah didaftarkan atau direkam masuk, dan waktu itu capaiannya sudah. Puskesmas yang belum memiliki user di sini bisa klik. Saya yakin hampir semua puskesmas sudah, dan ini adalah data by name by address untuk semua kader, bahkan sampai yang update sekarang adalah apakah pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah diterima oleh kader, sehingga nanti apakah kader masuk dalam Purwa, Madya maupun Utama itu akan terlihat dari microsite. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita bisa melakukan dan memastikan bahwa fungsi maupun kapasitas kompetensi kader ini memang memenuhi dan memang sudah menerima pelatihan dan dapat menyampaikan untuk materi-materi yang ada dalam 25 kompetensi melalui kompetensi tes yang dilaksanakan atau dibantu oleh nakes yang ada di puskesmas dan pustu. Nah, selanjutnya adalah teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan kader. Memang pelatihan keterampilan kader melalui LMS ini diharapkan mempermudah dan dengan biaya yang lebih ringan yang bisa dilaksanakan di kabupaten kota, karena apabila melalui pembiayaan untuk klasikal atau tatap muka pasti akan sangat mahal. Khususnya di puskesmas COE kita akan coba dampingi untuk pelaksanaan atau accessing LMS ini sampai ke kompetensi tes dan masuk ke dalam microsite. Jadi ini adalah akses untuk masing-masing kompetensi tes yang diperlukan untuk penilaian kapasitas dari kader setelah menerima pelatihan 25 kompetensi. Jadi di sini ada untuk pengelolaan posyandu, ada untuk keterampilan bayi balita, keterampilan ibu hamil menyusui, keterampilan usia sekolah, dan usia produktif dan lansia. Nah, di sini adalah posyandu di era transformasi untuk layanan primer. Tadi Bapak Ibu sudah banyak menyampaikan pelaksanaan posyandu, jadi saya hanya merangkum di sini. Jadi pelaksanaan kader sedikitnya 5 orang yang sudah terregister di microsite, kemudian kita juga memastikan bahwa dia terdaftar sebagai posyandu aktif, ya, kemudian didampingi oleh tenaga kesehatan, dan ada beberapa kegiatan wajib baik di hari buka posyandu maupun di luar hari buka posyandu, sehingga pada setiap bulan ada pelaksanaan posyandu untuk seluruh siklus hidup, baik untuk ibu hamil, balita, remaja, usia dewasa, dan usia lanjut, dan untuk sasarannya juga dilaksanakan untuk seluruh siklus hidup, juga untuk layanan promotif preventif, penyuluhan, deteksi dini, rapid test, imunisasi, dan suplementasi. Kemudian untuk di luar hari buka posyandu ada home visit atau kunjungan rumah. Jadi dari hasil posyandu itu untuk semua posyandu sesuai siklus hidup. Jadi nanti akan dilihat target dari masing-masing siklus hidup siapa-siapa saja, misalnya untuk lansia, untuk ibu hamil yang kek, untuk ibu hamil yang anemia, atau bayi yang kurang gizi, atau yang anak-anak yang stunting. Jadi di sini memang diperlukan fokus untuk pelaksanaan kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh kader. Dan ini juga dibantu oleh petugas dari Pustu. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan koordinasi puskesmas pembantu. Jadi di sini adalah untuk manajemen kader dan pemantauan wilayah setempat, termasuk data untuk family folder dan data PWS. Nah, di sini adalah 25 kompetensi. Bapak Ibu pasti sudah
sering melihat slide ini, jadi di sini yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah melaksanakan pendaftaran kader melalui microsite di Kemkes. Jadi untuk selanjutnya kader ini sudah bisa mengakses atau login ke dalam pelataran saya. Jadi nanti pada saat insya Allah nanti di bulan Mei, jadi harapannya untuk workshop untuk blended learning, jadi di luar klasikal atau di luar metode tatap muka yang sudah dilakukan di level provinsi untuk regional 1 dan 2 yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Promkes baik di Jakarta maupun di Bali untuk persiapan fasilitator di level provinsi. Nah, akan dilanjutkan untuk pelatihan di level kabupaten tapi menggunakan klasikal ya. Jadi ada satu lagi yang untuk blended learning. Blended learning artinya bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses langsung melalui LMS, kemudian bisa untuk melakukan simulasi dengan upload video di G Drive pelataran sehat atau G Drive Kemenkes di pelataran sehat. Jadi tinggal ditautkan di situ dan simulasi. Nah, nanti simulasi bisa diatur di masing-masing kabupaten. Jadi nanti untuk pembiayaannya pasti akan sangat lebih murah dibandingkan atau lebih cost efektif dibandingkan dengan pembiayaan untuk classical training yang memang dibatasi satu batch-nya 30 orang dan mengikuti kurikulum yang memang sudah disepakati atau sudah dimasuk ke dalam Seattle di Ditmutonakes. Ya, kemudian di sini adalah teknis penilaian keterampilan kader yang tadi sudah kita bersama lihat. Nah, selanjutnya hasil dari kompetensi tes yang dilaksanakan oleh Nakes dalam mendampingi kader pasca pelatihan ini juga masuk kembali ke dalam microsite, sehingga harapannya di sini sudah terupdate nih, tidak hanya nama, tidak hanya posyandu, tetapi status dari kader tersebut, apakah dia kader Purwa, Madya, atau Utama. Dan disinilah adalah langkah pelaksanaan pendampingan e-learning atau pelaksanaan LMS untuk kader. Jadi di sini beberapa persiapan untuk fasilitator kabupaten, fasilitator di tingkat puskesmas, kemudian pendampingan pelatihan untuk LMS dan penilaian keterampilan kader. Jadi harapannya kader ini sudah dapat registrasi Purwa, Madya, dan Utama. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memiliki data sekian kader yang sudah Purwa, sekian kader yang sudah Madya, silahkan untuk dapat dilaksanakan kompetensi tes sehingga ini data-data kader ini dapat dilihat oleh Ditmutonakes dan dilihat oleh Direktorat Promkes untuk berapa sebenarnya jumlah kader yang kita miliki. Dan tadi saya sudah banyak mendengar bahwa pelatihan kader sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota di tahun 2023. Ini juga bisa didaftarkan ya Bapak Ibu. Jadi termasuk untuk pelatihan fasilitator yang sudah dilaksanakan di 2023 dengan menggunakan budget momentum. Jadi harapannya ini juga kita sama-sama berproses sehingga proses-proses ini bisa terdokumentasi baik di microsite maupun di artinya sehingga bisa dilihat di pendataan di nasional oleh Direktorat Promkes. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan bisa dilaksanakan di Puskesmas COE, yaitu pertama adalah untuk pendampingan LMS kader ini, karena diharapkan ini merupakan percontohan untuk pelaksanaan akses dari kader untuk bisa melaksanakan 25 kompetensi melalui LMS di pelataran sehat. Jadi diharapkan setelah 3 bulan, jadi ini adalah sekuensinya per bulan, mulai dari orientasi nakes, kemudian login kader, pendampingan nakes untuk pelaksanaan kelas kader ini, kita mulai misalnya MPI 1 dulu, 1 bulan, melalui proses yang ada di desa atau di posyandu dengan pelaksanaan pada saat hari posyandu, H-1, H+1, kemudian harapannya dalam 3 bulan ini sudah. Tapi apabila ada kader yang bisa langsung mengakses, silahkan. Jadi ini akan menjadi lebih cepat. Ini untuk yang dampingan per bulan ini adalah lebih ke misalnya kader-kader yang mohon maaf mungkin
agak gaptek begitu ya untuk bisa mengakses baik laptop maupun HP, sehingga nanti ini perlu pendampingan secara khusus. Tapi apabila kader sudah didaftarin, terus kemudian mereka sudah dapat akses untuk login, mereka sudah dapat mengakses sendiri. Nah, apabila ingin melaksanakan sendiri di rumah, silahkan. Demikian. Jadi diharapkan ini maksimal 5 bulan kita sudah memiliki kader utama yang terregister di microsite. Jadi penting untuk pelaksanaan pelatihan, monitoring pasca pelatihan, dan jangan lupa untuk mendaftarkan kader tersebut sudah sampai di level mana, apakah dia mampu untuk 3 kompetensi, 4 kompetensi, atau 5 kompetensi. Dan harapannya adalah kunjungan rumah yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk melihat data-data ini up to date dan real time. Harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Jadi memang proses untuk LMS kader ini cukup panjang. Jadi yang awalnya itu adalah MOC atau Massive Open Online Course, artinya semua kader sudah bisa langsung akses gitu ya. Tetapi melihat kebutuhan untuk kualitas dari pelatihan ini, sehingga dibuatlah blended learning. Dalam artian setelah mengakses, mereka harus melakukan penugasan dan termasuk dengan praktek lapangan. Nah, praktek lapangannya ini baik di posyandu maupun di kunjungan rumah. Jadi harapannya ada kompetensi tes. Waktu itu semua fasilitator yang ada di 22 kabupaten itu sudah pegang gitu. Kompetensi apa yang harus ditanyakan, dan itu ada link dari komunitas yang memang sudah di-share kompetensi tes, pertanyaan-pertanyaan apa saja, kemudian apa-apa saja yang harus bisa, atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh kader. Nah, tugas kita sebenarnya yang sudah ada nih kan fasilitator di level kabupaten. Sedangkan yang akan mendampingi sehari-hari adalah Puskesmas dan Pustu. Nah, ini adalah PR kita bersama nih. Kita sudah memiliki 3 orang fasilitator kabupaten. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah fasilitator untuk bisa mendampingi supaya mempercepat yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Artinya ini juga kita sedang kejar terus. Harapannya fasilitator ini juga bisa dilaksanakan atau mengakses melalui blended learning. Jadi melalui LMS yang sama bisa diakses oleh petugas kesehatan dan kader. Jadi kalau petugas kesehatan ya tugasnya nanti pertama memang perlu diupdate. Artinya petugas kesehatan baik di Puskesmas terutama untuk Promkes, Bikor, dan untuk yang di Pustu itu bidan dan perawat, mereka tahu apa sih sebenarnya pelataran sehat. Masa kadernya lebih tahu daripada nakes gitu ya. Jadi akhirnya kader mengakses, kemudian staf kesehatan juga, petugas kesehatan juga mengakses, sehingga harapannya kalau petugas kesehatan tugasnya adalah mendampingi untuk pelaksanaan kompetensi tes, karena pasti skill dan layanan mereka sudah miliki, hanya update apa saja sih yang dipelajari oleh kader. Nah, kalau kader yang harus mengakses dan mereka belajar, sehingga pada saat mempraktekkan, pada saat simulasi di posyandu maupun pada saat kunjungan rumah, ini nakes yang akan ngajarin, betulin kalau misalnya ngukur kepala tuh harus seperti ini, ngukur tensi seperti ini. Jadi mendampingi kader dalam melaksanakan simulasi maupun melakukan kompetensi tes. Jadi proses ini yang memang harus berjalan secara paralel. Harapannya ini bisa sama-sama jalan begitu. Tapi nanti kita coba lihat hambatan-hambatan apa yang mungkin akan berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Mungkin ada yang kadernya sudah tua, atau mungkin tidak bisa baca tulis, atau tidak bisa atau tidak memiliki handphone Android atau Wi-Fi, tidak ada. Nah, ini hal-hal ini yang nanti akan coba kita akan sampaikan kembali nih gitu. Kita sudah melaksanakan, tapi mungkin ada kendala-kendala yang kita bisa sampaikan kembali ke Kemenkes. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Dr. Atik. Demikian Pak Kadis. Jadi trial and error ya, sembari jalan kita coba dulu. Karena kalau kader juga. Nah, ini menjadi karena bayangan saya kader saya ini latar belakangnya sangat bervariasi dan sangat tua. Ada yang tua semangat saja. Tapi baca tulis kami juga harus screening juga, apa mereka bisa baca tulis tidak, Ibu, dan ya itu ya.
Nah, itu yang menjadi tugas kami itu yang setelah ini. Betul. Baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Sumba Timur, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan, seperti tadi dipaparkan, kemarin kami atas permintaan mandiri dari Kodim, mereka punya posyandu binaan, mereka punya jatah 1 hari sehingga kami melatih dengan cepat dan padat untuk materi ILP ini. Apakah status mereka dapat kami sebut sebagai sudah dilatih? Nah, lalu kami juga punya pola pembiayaan di peningkatan kapasitas kader itu, rencananya akan kami terapkan dengan cara yang sama karena memang hanya 1 hari di beberapa kecamatan. Apakah statusnya itu seperti yang saya pertanyakan tadi, apa dapat kita sebut sebagai sudah dilatih atau harus selama 3 hari? Karena kemarin kami mengikuti juga TOT, katanya kita harus, sertifikat itu belum bisa dipakai untuk disebut sebagai TOT. Demikian, mohon pencerahan. Terima kasih, selamat siang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Izin, ini untuk nakes atau untuk kader? Untuk kader posyandu. Kalau kader berarti itu tadi kalau 1 hari sifatnya hanya orientasi. Kalau orientasi berarti belum memenuhi karena wajib untuk 25 kompetensi dan 25 kompetensi itu banyak sekali. Begitu. Coba dibayangkan apabila kita harus mengcover dalam 1 hari itu ada untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, ada untuk posyandu, ada untuk bayi dan balita, usia sekolah itu jadi 1. Belum lagi dengan usia remaja, kemudian dewasa dan lansia. Jadi ini sangat banyak karena yang kita ketahui bersama kader-kader kita ini kan awalnya dari kader KIA. Ya, jadi kader KIA yang tiap hari bertahun-tahun mereka melaksanakan posyandu untuk ibu dan anak begitu. Sekarang mereka tambah lagi nih, ditambah lagi untuk lansia, ditambah lagi dewasa, ditambah lagi untuk TB. Jadi belum lagi mental health dan itu nggak bisa di break 1 kali 1 hari. Untuk kader kita pun mungkin nggak mampu begitu ya. Jadi dan itu juga perlu untuk simulasi dan yang penting artinya simulasi, kemudian penugasan, kemudian simulasinya juga simulasi posyandu yang real dengan sesuai siklus hidup. Jadi yang datang itu dari bayi, kemudian ibu hamil sampai usia produktif, kemudian nenek kakek gitu ya. Untuk lansia ini juga harus hadir walaupun nanti pada saat pelaksanaan ini bisa per target usia begitu ya. Jadi ini juga penting untuk memastikan kualitas pelatihan yang diberikan untuk kader. Jadi ini sebenarnya pesan dari Pak Menkes kenapa nakes juga harus tersertifikasi. Nah ini juga awalnya kita mikir sertifikasi banyak banget ya gitu. Mau berapa batch yang harus dilakukan, tetapi harapannya dengan metode blended learning yang mungkin dalam waktu dekat ini kurikulumnya sudah bisa masuk ke Siapel, kita bisa coba untuk melaksanakan blended learning untuk nakes sehingga ini akan menjadi lebih mudah dan cost efisien ya untuk pelaksanaan cepet-cepetan nih. Kader butuh, nakesnya juga butuh. Jadi gimana kita bisa paralel jalan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rati. Demikian dari kami, saya kembalikan ke Ibu Salma. Silakan Ibu Salma. Ya, terima kasih Bu Dr. Nita dan Ibu Rati dari Momentum. Acara selanjutnya closing statement oleh Ibu Kasian Kes Primer dan Kesrat kepada Ibu Helena. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Salma. Selamat sore Bapak Ibu semua. Tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber Bapak Kadis Lambata, Sumba Timur TTS. Memang kita lihat tadi secara nasional targetnya 40% dari jumlah puskesmas. Jadi kalau secara provinsi berarti target 40% dari 436 puskesmas, sekitar 175 puskesmas. Saya optimis karena dari pemateri tadi dua kabupaten sudah, harusnya beberapa kabupaten puskesmas tetapi sudah 100%-nya. Lambata 12 puskesmas, TTS 37 puskesmas, dan mudah-mudahan kabupaten yang lain targetnya jangan 40%, tapi kalau bisa semua 100% seperti Lambata dan TTS.
Jadi mungkin itu, dan kami juga tetap membutuhkan dukungan dari lintas sektor, terutama tim Momentum. Kita sama-sama jalan mensukseskan IRP di NTT ya. Itu tugas kita bersama sebagai kita yang bekerja di dinas di bagian kesehatan. Saya mewakili Kepala Dinas menutup acara ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Helen. Berakhirlah kegiatan rapat evaluasi integrasi layanan primer tahap pertama. Kami ucapkan terima kasih. Salam. Salam. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sehat. Selamat siang. Terima kasih semuanya.